La ikraha fiddin. Pertama, kalau kita ingin memahami Al-Quran, jangan sekali-kali hanya berpedoman atau monoton hanya dengan mengambil arti zahir lafaz tersebut. Karena kalau kita cuma mengambil arti zahir, hanya baca terjemah, kemudian kita sudah menghukumi sesuatu, ini sungguh sangat-sangat fatal. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita kembalikan kepada pakar-pakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang kece ini, keren cerdas. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian ayat Al-Quran, ya, sebagian ayat Al-Quran yang mana ini dijadikan dalil ataupun dijadikan dasar oleh sebagian orang yang mereka tidak mau susah payah untuk berdakwah, tidak mau susah payah untuk mengajak orang kembali kepada Allah, tidak mau susah payah untuk mengajak teman-teman kita kembali ke jalan yang benar. Sebelumnya saya minta izin dulu, saya minum air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Apa ayat yang sering digunakan oleh sebagian orang ketika ada orang yang susah payah menghabiskan waktunya, ya, menghabiskan bahkan uangnya guna keluar atau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk mengajak orang kembali kepada Allah, memakmurkan masjid, mungkin yang belum Islam diajak masuk Islam dengan hikmah mestinya. Maka ada orang-orang yang mungkin kurang paham mengenai agama ataupun belum terlalu memahami mengenai Al-Quran. Apa kata mereka? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi yang selain Islam silahkan, yang Islam silahkan. Sehingga tidak usahlah saling ajak mengajak. Sudah mereka memiliki agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Jadi biarlah mereka, biar kita. Jadi tidak usah untuk mengajak-ngajak, itu tidak usah. Nah, apa jawaban bagi orang yang berpikir seperti ini? Pertama, orang yang menjadikan dalil la ikraha fiddin untuk tidak usah berdakwah, ya, untuk tidak usah berdakwah, untuk tidak usah mengajak orang-orang di luar Islam agar masuk Islam, ini sangatlah keliru, ya, sangatlah keliru. Mengapa demikian? Pertama, sebelum kita membahas mengenai tafsir ayat ini, marilah sama-sama kita melihat sejarah sedikit ke belakang, ya. Kita melihat sejarah sedikit ke belakang. Seandainya Rasulullah, kan Rasulullah adalah orang yang paling paham mengenai ayat la ikraha fiddin. Rasulullah adalah orang yang paling paham terhadap ayat la ikraha fiddin. Akan tetapi tetap beliau selalu mengajak pamannya untuk masuk Islam. Bahkan setiap hari, dalam tarikh masyhur, dalam tarikh disebutkan bahwasanya setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya agar pamannya mengucapkan syahadat. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat khusus mengenai rasa inginnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar pamannya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan Islam. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faham mengenai ayat itu, tapi terus beliau
berdakwah, entah itu di Mekah, entah itu di Madinah. Hanya saja model berdakwahnya berbeda ketika di Mekah dan di Madinah. Mungkin ketika beliau di Mekah, beliau sembunyi-sembunyi karena ketika itu beliau masih dalam kekuasaan orang-orang yang belum beriman kepada Allah, sehingga para sahabat pun banyak yang dihina, dicaci, bahkan disiksa disebabkan para sahabat beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi terus beliau berdakwah. Di Mekah beliau mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Bahkan di Madinah pun beliau mengajak orang untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Tidak usahlah jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh. Kalau enggak Rasulullah ya para sahabat saja. Nah, para sahabat bagaimana? Orang yang faham setelah Rasulullah ya para sahabat mengenai ayat la ikraha fiddin. Tapi apakah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berhenti menyebarkan Islam? Biarlah mereka yang selain Islam biarlah. Nah, tidak juga, mereka bahkan menyebarkan Islam ke penjuru dunia, sehingga banyak riwayat, banyak tempat para sahabat wafat di daerah tersebut. Di Indonesia bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan ada sahabat yang wafat di Indonesia, di Medan, di Sumatera ada sahabat yang meninggal di sana, menunjukkan sahabat mereka rela berjuang ataupun meninggalkan kampung halamannya demi mendakwakan Islam, demi menyampaikan agama Islam ke seluruh alam. Nah, kemudian kembali ke ayat la ikraha fiddin. Apa yang dimaksud dengan ayat la ikraha fiddin? La ikraha fiddin, pertama, kalau kita ingin memahami Al-Quran, jangan sekali-kali hanya berpedoman atau monoton hanya dengan mengambil arti zahir lafaz tersebut. Karena kalau kita cuma mengambil arti zahir, hanya baca terjemah, kemudian kita sudah menghukumi sesuatu, ini sungguh sangat-sangat fatal. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita kembalikan kepada pakar-pakar Al-Quran, para ahli tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, minimal tafsir Jalalain, bukan jalan lain ya, Jalalain, tafsir Sawi, mazhab Maliki, atau tafsir Qobari, tafsir Ibnu Katsir. Nah, apa yang dimaksud dengan la ikraha fiddin? Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat la ikraha fiddin itu sudah dinasakh, sudah mansukh. Nah, sudah terhapus, bukan ayatnya yang terhapus, tapi hukum dari ayat itu sudah terhapus dengan ayat apa? Dengan ayat saif, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendakwakan agama, bahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Ketika zaman Rasulullah SAW, dakwah Islamlah kamu, kalau tidak Islam ya bayar jizyah, kalau tidak bayar jizyah baru adanya yang namanya pertempuran. Jadi ayat saif inilah yang telah menasak ayat la ikraha fiddin, sehingga tidak boleh kita menjadikan dalil la ikraha fiddin sebagai dalil kita tidak perlu mengajak orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan ayat la ikraha fiddin ini tidak termansuh, hanya saja ayat la ikraha fiddin ini terkhususkan bagi orang-orang non muslim atau orang-orang kafir zimmi, atau orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian keamanan dengan orang Islam ketika itu. Sehingga karena orang kafirnya ada dua, ada orang kafir harbi, ada orang kafir zimmi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa kafir harbi itu? Kafir harbi adalah kafir, orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Nah, sedangkan kafir zimmi, orang kafir yang tunduk dengan hukum Islam. Mereka membayar jizyah ataupun ya kita sebut pajak lah kepada orang Islam setiap beberapa waktu yang telah ditentukan. Nah, ini perbedaannya. Jadi la ikraha fiddin ini khusus kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, akan tetapi mereka tunduk dengan hukum Islam. Mereka siap membayarkan jizyah. Ini baru ayat ini digunakan. Kalau sudah mereka tunduk dengan hukum Islam, walaupun mereka tidak masuk Islam tapi mereka tunduk dengan hukum Islam, kita tidak boleh memaksa mereka. Nah, ini. Tapi akan tetapi kewajiban kita mengajak orang berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin memahami Al-Qur'an dengan benar, kembali kepada ahlinya, kembali kepada
ahli tafsir Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh.